Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang ihsan ya. Ihsan. Bagaimana ihsan dalam psikologi Islam ya. Jadi kita akan bahas tentang konsep ihsan. Nah, ihsan ini adalah perfection, sempurna, menyempurnakan, menyempurnakan, atau lebih tepat dikatakan memaksimalkan kebaikan, ya berlaku sebaik-baiknya, mendekati kesempurnaan. Ihsan itu namanya. Ihsan. Nah, ihsan itu ditunjukkan dalam dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Jadi kita berbuat ihsan, ya, berbuat ihsan itu dalam dimensi vertikal dan juga horizontal. Artinya kita berbuat ihsan ketika apa? Ketika dalam beribadah, ibadah. Jadi ketika kita beribadah, maka kita tampilkan secara perfect ihsan sebaik-baiknya. Kenapa harus perfect? Karena ihsan adalah beribadahnya seorang dengan merasa dilihat oleh Allah. Rasul ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan. Lalu dijawab, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Seakan engkau melihatnya. Mungkin kita beribadah melihat Allah. Ya, maksudnya merasakan betul kehadirannya itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka engkau yakin bahwa atau engkau selalu merasa Allah melihatmu. Maka itu menjadi ihsan yang pertama. Ihsan dalam ibadah. Manakala orang merasa diawasi oleh Allah dalam ibadahnya, maka mudah-mudahan dalam sisi yang lain dia selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga menampilkan tindakannya secara perfect. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, ketika orang merasa diawasi oleh Allah dalam ibadah, maka dia juga akan merasa diawasi oleh Allah dalam muamalah. Nah, kalau yang pertama ini vertikal. Ini sifatnya vertikal ya, kepada Allah. Nah, muamalah ini ke horizontal kepada orang lain, kepada pekerjaannya, kepada tanggung jawabnya. Jadi ibadah dalam segi muamalah ya. Dalam segi muamalah. Nah, orang yang merasa diawasi oleh Allah dalam ibadahnya juga akan merasa diawasi oleh Allah dalam muamalahnya, dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena dia
dia melihat Allah dalam ibadah, ya masa dia nggak merasakan ketika di luar ibadah? Nggak mungkin ya. Keyakinannya parsial gitu kan, nggak mungkin, kecuali dia gangguan mental tuh, split personality ya, mungkin itu. Tapi kan orang sehat kan nggak gitu ya, sehat. Nah, jadi ketika merasa diawasi oleh Allah dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam bertransaksi, dalam kejujuran, ya, dalam memimpin, dalam belajar dan sebagainya, maka dia akan menunjukkan perfection, kesempurnaan, itqanul amal, profesionalitas dalam beramal semaksimal mungkin. Jadi konsep profesionalitas dalam Islam itu akan sangat baik jika dikaitkan dengan konsep ihsan ini, karena profesionalitas juga berarti menunjukkan performa bukan hanya kepada orang lain, tapi terpenting menunjukkan performa kita kepada Allah. Loh, untuk apa? Kalau lihat YouTube saya sebelumnya tentang ibadah, karena kita menjalankan fungsi kita sebagai orang yang melaksanakan suatu pekerjaan yang itu kita dianggap kompeten, dan fungsi kita di situ memaksimalkan fungsi kita secara sempurna adalah ibadah kita itu. Ibadah kita. Nah, karena itu ibadah itu tunjukkan kepada Allah, ibadah itu perfect. Ibadah sifatnya muamalah, perfect. Nah, ini horizontal ya, tapi bukan berarti horizontal namun tidak connect kepada Allah. Didasari oleh konektivitas kepada Allah. Ya, muamalah. Yang terakhir adalah ihsan dalam dimensi al-karimah. Al-karimah dalam dimensi berakhlak, penolong. Karimah itu artinya penolong, toleran, pemaaf, ya, itu karimah. Kenapa apa hubungannya? Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka segala sikap, ya, sikap yang tidak perlu kayak marah, dendam, apalagi sih, marah, dendam, benci, nggak perlu, karena kita hanya semata-mata untuk Allah. Maka akhlak yang perlu apa? Yang berguna buat kita dan bermanfaat buat orang, akhlak penolong, akhlak maaf, pemurah, karimah itu pemurah pasti ya. Pemurah, ya, karimah. Ada ayat Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, wal ihsan, dan ihsan. Adil apa? Adil ketika kamu diberikan kebaikan A, balas dengan kebaikan. Itu adil. Ketika orang berbuat keburukan, tuntut secara hukum. Kalau kamu menuntut keadilan, tuntutlah secara hukum dengan cara yang benar, itu adil. Tapi ihsan, bil adli wal ihsan, kalau ihsan, orang berikan kebaikan A, kamu berikan 2 kali A. Contoh ya, lebih baik daripada orang berbuat keburukan, kamu maafkan. Itu ihsan namanya. Jadi ihsan itu juga bermakna murah hati, pemurah. Ya, pemurah, penuh kasih sayang. Ya. Untuk apa?
menunjukkan perfection, kesempurnaan dari akhlak. Sempurna. Nanggung ya, nanggung kalau kita disakiti, lalu kita ada dendam, kita minta hukum, setimpal. Ya, kalau kerugian kita kembali, kalau kerugian kita tidak kembali, cuma kita inginkan dia mengalami kerugian yang sama, nanggung, nggak perfect ya. Lebih perfect kita maafkan, dia tidak mengalami mudarat, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, kita mendapatkan kemuliaan, ya, perfect, ya kan gitu, perfection. Bahkan kemurah hatian atau lemah lembut atau kasih sayang ini juga diterapkan bukan hanya kepada manusia, juga kepada binatang. Ada sebuah hadis ini ya. Oh, bukan. Jadi hadis itu mengatakan bahwa innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah wajibkan, kataba ya, wajibkan berbuat ihsan ala kulli syai, atas segala sesuatu. Kita harus berbuat ihsan atas segala sesuatu, segala aspek ini harus berbuat ihsan. Nah, dia kemudian menekankan pada profesionalitas. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh apa ini? Enggak terang maksudnya. Membunuh dalam peperangan atau membunuh hewan misalnya, kalau memang perlu, ya, memang perlu untuk menghindarkan mudarat, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, bunuh dengan cara yang baik. Ya, bunuh dengan cara yang baik. Kenapa? Karena ihsan di sini berlaku, itu menunjukkan kesempurnaan kita dalam memperlakukan selain kita, dan di situ ada kemurah hatian atau ya kasih sayang kita, maka fa'ahsinul qitlah. Ya. Kemudian selanjutnya, wa idza dzabhtum, apabila ingin menyembelih, fa'ahsinud dzibha, sembelih dengan cara yang paling baik, sebaik-baiknya teknik, dengan cara yang profesional, dengan cara yang perfect, gitu. Jadi kita harus perfect dalam menyembelih, bahkan ya terhadap hewan itu. Ya boleh saja kita sembelih, yang penting potong leher, selesai kan. Tapi tidak fa'ahsinu, sebaik-baiknya, lebih baik daripada sekedar motong. Fa'ahsinu, seprofesional mungkin, sehalus mungkin, seperfect mungkin. Waliyuhidda ahadukum, waliyuhidda ahadukum, yuhidda, dan oleh karena itu tajamkan, waliyuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pisaumu, tajamkan pisaunya, ya, syafratahu, tajamkan pisaunya. Agar apa? Agar sempurna, penyembelihannya berjalan dengan sempurna. Alat disiapkan, alat. Jangan pisau udah pengok sana sini dipakai. Ya. Sempurnakan, siapkan betul alatnya. Ya, dalam bekerja juga begitu. Siapkan betul alatnya. Ya. Jalankan
project, wah secukupnya aja lah, yang penting jalan. Enggak, fa'asinu project. Fa'asinu project, lakukan sebaik-baiknya project. Nanggung, nanggung. Kalau kita bisa perfect, ya. Falyurih dzabihatahu, selain siapkan alatnya, falyurih dzabihatahu, tenangkan sembelihannya, ditenangkan, diusap. Sapi sebelum dipotong diusap-usap dulu, beliin nasi padang dan rendang dulu. Nggak usah, tenangkan saja, diusap, dibacakan zikir, selawat dan sebagainya. Tenangkan, bentuk daripada karimah, kemurah hati. Loh, emang ada tuh rukun sembelih harus diusap-usap? Nggak ada, cuma kita perfection, murah hati, karimah, tunjukkan ke murah hatian kita sekalipun nggak disuruh. Jadi itulah bedanya ihsan sama adil. Adil ya setimpalnya aja, tapi kalau ihsan lebih daripada itu. Tolong, misalkan mahasiswa, tolong kalian bikin ini, bikin A. Kalau kalian bisa bikin lebih bagus bikin. Ya, sering tuh saya temui itu. Tolong ininya diperbaiki, ininya juga gitu ya, skripsi misalnya. Ya udah, itu aja yang diperbaiki, yang lain nggak diperbaiki. Ya, mestinya ihsan, sempurnakan, bukan secukupnya, bukan. Jadi lawan daripada ihsan itu secukupnya. Ihsan bukan secukupnya, sesempurna mungkin. Nah, itulah konsep utama daripada ihsan. Dan ternyata saya melakukan uji statistik dan 3 aspek itulah yang terbentuk dalam variabel ihsan: rituality atau dalam ibadah, responsibility atau dalam muamalah, generosity atau karimah. 3 inilah terbentuk atau membentuk komponen pembentuk variabel ihsan. Dan karena orang yang ihsan itu perfection, menginginkan perfection dalam 3 aspek ini, tentu orang yang menginginkan ihsan yang terbaik, hidupnya punya kualitas, ya dong, ya kan? Nah, terbukti bahwa memang orang yang ihsan itu punya kualitas, berhubungan, berkorelasi ya, signifikan, baik psychological, physical, ya, general, secara sosial. Orang yang ihsan hidupnya kualitas bagus. Karena apa? Karena dia menginginkan perfection, kesempurnaan. Kenapa menginginkan kesempurnaan? Karena dia selalu diawasi atau selalu merasakan kehadiran Allah, sehingga dia ingin menunjukkan performa yang terbaik di hadapan Allah. Nah, itulah konsep ihsan dalam psikologi. Dan dengan beberapa dalil-dalil yang telah saya tunjukkan tadi, dan beberapa hasil penelitian yang pernah kita lakukan, maka ihsan ini menjadi hal yang penting buat kita untuk diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.